So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Halo semuanya, nama saya Dina Silviani dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 125106061. Mata kuliah Seni Berbicara dan dosen pengampu Bapak Faris Budiman Anas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang simpati dan empati dengan judul Simpati dan Empati dan cara berkomunikasi yang lebih mengerti perasaan orang. Nah, pernah gak sih kalian niatnya mau bantu seseorang, tapi malah salah ngomong, atau sudah mendengarkan orang lain, tapi tetap dianggap gak peka? Biasanya itu terjadi karena kita belum benar-benar paham perbedaan simpati dan empati. Nah, di video ini aku akan bahas apa itu simpati empati dan gimana cara nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu ada simpati. Simpati itu dimana saat kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Seperti kita ikut merasakan sedih atau prihatin terhadap orang lain, dan itu dari sudut pandang kita sendiri. Jadi kayak misalnya dari video yang tadi kita tonton, itu ada jerapah yang cuma nanya, kamu gak apa-apa kan? Kayak kesannya kasihan lah, karena dari luar dia kelihatannya sedih ke hewan yang lagi sedih. Nah terus dia cuma kayak dia lagi sedih, ditawarin makanan buat dia biar senang lagi gitu. Nah, sedangkan yang empati, kalau empati itu lebih dalam dan dibandingkan simpati. Dengan empati, kita mencoba masuk ke posisi orang tersebut. Nah, jadi kita bisa memahami apa yang mereka rasakan dan melihat dari sudut pandang mereka. Misalnya yang tadi beruang, dia mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan sama hewan yang lagi sedih tadi.
dia sampai ikut turun, ceritanya dia tadi ngumpat ke bawah terus abis itu dia ikut turun ke bawah karena dia penasaran, dia ini sedihnya kenapa sih, jadi dia mau ikut ngerasain apa yang dirasain sama hewan yang lagi sedih ini. Jadi dia bisa lebih ngerti apa yang dirasain sama hewan yang lagi sedih ini gitu. Terus di prinsip simpati dan empati. Nah, kalau simpati itu prinsipnya ikut merasa sedih untuk orang lain, terus masih melihat dari sudut pandang diri sendiri, dan responnya cepat dan spontan. Nah, sedangkan empati mencoba melihat dari posisi orang itu. Terus yang kedua mendengarkan dulu, bukan buru-buru menilai. Yang ketiga tidak menghakimi, dan yang terakhir berusaha memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Jadi simpati itu lebih ngeliat dari luarnya. Kalau empati itu emosional, kita ikut ngerasain apa yang dirasakan sama orang tersebut gitu. Nah, terus dalam contoh kehidupan personal, misalnya kayak kalian punya adik, terus adik kalian itu kalah dalam lomba, terus dia sedih. Nah, contoh simpatinya tuh kayak kita bilang ke dia cuma, aduh kasihan ya, tapi ya udah mungkin belum rezeki kamu buat menang di lomba ini. Nah, sedangkan kalau empati, kita lebih kayak masuk ke emosionalnya dia dan mencoba memahami kesedihan dia karena dia nggak menang. Kayak kita bilang ke dia, halo semuanya, nama saya Dina Silviani dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 125106061. Mata kuliah Seni Berbicara dan dosen pengampu Bapak Faris Budiman Anas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang simpati dan empati dengan judul Simpati dan Empati dan cara berkomunikasi yang lebih mengerti perasaan orang. Nah, pernah gak sih kalian niatnya mau bantu seseorang tapi malah salah ngomong, atau sudah mendengarkan orang lain tapi tetap dianggap gak peka? Biasanya itu terjadi karena kita belum benar-benar paham perbedaan simpati dan empati. Nah, di video ini aku akan bahas apa itu simpati empati dan gimana cara nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu ada simpati. Simpati itu dimana saat kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Seperti kita ikut merasakan sedih atau prihatin terhadap orang lain, dan itu dari sudut pandang kita sendiri. Jadi kayak misalnya dari video yang tadi kita tonton, itu ada jerapah yang cuma nanya, kamu gak apa-apa kan? Kayak kesannya kasihan lah, karena dari luar dia kelihatannya sedih ke hewan yang lagi sedih. Nah, terus dia cuma kayak oke, dia lagi sedih, ditawarin makanan buat dia biar senang lagi gitu. Nah, sedangkan yang empati, kalau empati itu lebih dalam dan dibandingkan simpati. Dengan empati, kita mencoba masuk ke posisi orang tersebut. Nah, jadi kita bisa memahami apa yang mereka rasakan dan melihat dari sudut pandang mereka. Misalnya yang tadi beruang, dia mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan sama hewan yang lagi sedih tadi. Dia sampai ikut turun, ceritanya dia tadi ngumpat ke bawah terus abis itu dia ikut turun ke bawah karena dia penasaran, dia ini sedihnya kenapa sih, jadi dia mau ikut ngerasain apa yang dirasain sama hewan yang lagi sedih ini. Jadi dia bisa lebih ngerti apa yang dirasain sama hewan yang lagi sedih ini gitu. Terus di prinsip simpati dan empati. Nah, kalau simpati itu prinsipnya ikut merasa sedih untuk orang lain, terus masih melihat dari sudut pandang diri sendiri, dan responnya cepat dan spontan. Nah, sedangkan empati mencoba melihat dari posisi orang itu. Terus yang kedua mendengarkan dulu, bukan buru-buru menilai. Yang ketiga tidak menghakimi,
Dan yang terakhir, berusaha memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Jadi simpati itu lebih ngeliat dari luarnya. Kalau empati itu emosional, kita ikut ngerasain apa yang dirasakan sama orang tersebut gitu. Nah, terus dalam contoh kehidupan personal, misalnya kayak kalian punya adik, terus adik kalian itu kalah dalam lomba, terus dia sedih. Nah, contoh simpatinya tuh kayak kita bilang ke dia cuma, aduh kasihan ya, tapi ya udah mungkin belum rezeki kamu buat menang di lomba ini. Nah, sedangkan kalau empati, kita lebih kayak masuk ke emosionalnya dia dan mencoba memahami kesedihan dia karena dia nggak menang. Kayak kita bilang ke dia, oke, nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu kecewa atau sedih, kamu udah latihan setiap hari. Terus bagian mana yang paling bikin kamu sedih, dan terus dengan empati orang akan lebih ngerasa nyaman atau didengerin ceritanya sama kita karena kita ikut ngerasain apa yang dia rasain. Nah, terus juga ada contoh yang dari kehidupan sekolah, misalnya kayak di dunia sekolah, teman kita nih ada yang telat ngumpulin tugas. Nah, terus kita bilang ke dia, kalau misalnya contoh yang simpatinya, kita cuma bilang, kamu pasti sibuk ya, santai aja, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau misalnya empati, kita lebih ngertiin dia lagi. Misalnya kita ngomong, aku lihat kamu banyak tugas nih, ada yang bisa aku bantu nggak? Atau kita atur ulang tugasnya biar lebih ringan, atau pokoknya kita bisa ikut ngerasain apa yang dia rasain agar orang yang lagi ngerasain ini tuh ngerasa nggak sendiri. Jadi dia bisa merasakan kayak ada yang dengerin dia atau ngehargain dia. Jadi dia nggak takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut dia tuh nggak bakalan ada yang dengerin atau ngertiin dia gitu. Nah, terus kenapa sih simpati dan empati itu penting? Nah, kalau kita bisa pakai simpati dan empati dengan tepat, hubungan kita jadi lebih baik lagi sama setiap orang. Nih, manfaatnya tuh ada orang merasa dihargai, mengurangi salah paham, terus bikin komunikasi lebih lancar, bikin kita lebih peka dan dewasa, terus juga menciptakan suasana nyaman di rumah, sekolah, dan tempat kerja gitu. Terus juga kalau misalnya kita nerapin simpati sama empati di kehidupan kita, pasti kita juga bisa lebih menghargai orang, karena simpati dan empati itu sangat penting dalam kehidupan kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya simpati atau empati, orang juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Karena setiap yang kita lakukan kepada seseorang, pasti apa yang kita tanam pasti akan kita tuai juga. Jadi kalau kita nggak simpati atau empati ke orang, pasti orang akan mandang kita buruk dan mereka akan ngejauhin kita. Jadi kita juga harus memberikan feedback yang baik agar kita juga dapat timbal balik yang baik untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya, simpati itu ikut merasakan, sedangkan empati itu ikut memahami. Jadi kita kalau simpati itu cuma merasakan, misalnya ada orang sedih, kita ikut merasakan sedih. Kalau misalnya ada orang senang, kita juga ikut senang. Nah, sedangkan empati itu kita lebih masuk ke emosionalnya dia. Jadi kalau misalnya dia sedih, kita bisa tanya nih, dia sedihnya kenapa sih? Aku juga bisa ngerasain kok apa yang kamu rasain gitu. Jadi kita nggak langsung ngejudge dia kenapa dia sedih, kenapa dia senang. Kita nggak langsung ngejudge dia, dan kita harus berpikir panjang dulu kalau misalnya kita empati sama dia gitu. Jadi kita nggak langsung menghakimi dia. Nah, terus juga keduanya itu simpati dan empati itu penting,
Tapi empati biasanya lebih membuat orang merasa didengar dan dihargai karena kita ikut merasakan apa yang dia rasain. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi empati itu bikin orang ngerasa nyaman sama kita karena kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, jadi dia ngerasa nggak sendiri. Makanya mereka merasa ada yang dengar cerita mereka gitu. Nah, dari sini kita harus lebih memahami lagi orang lain agar komunikasi yang kita jadi lebih hangat, yang kita jalani jadi lebih hangat dan saling mengerti satu sama lain. Nah, terima kasih untuk penjelasan kali ini, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.